Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, para pengikut, dan mudah-mudahan kita yang hadir hari ini di auditorium kampus Universitas Budi Luhur termasuk orang yang bukan hanya saja mengaku, tapi yang terpenting adalah pengakuan kita sebagai umatnya Rasulullah diakui beliau, sehingga nanti kita mendapatkan garansi syafaat yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Boleh jadi mengaku itu gampang, tapi untuk diakui ada ketentuan dan syarat yang mesti berlaku. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah. Khatib mewanti-wanti diri khatib pribadi, berwasiat serta mengajak jamaah semua untuk sama-sama kita melatih hati, mendidik diri, memaksa jiwa kita untuk kian taat kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala di sisa jatah kuota usia yang masih ada. Karena kita hidup di dunia dibatasi oleh umur, dibatasi oleh usia. Maka kalau tidak meningkat iman dan amal solehnya, berkemungkinan besar berada di dua posisi. Yang pertama stagnan, yang kedua terjadi penurunan, dan kita paling berlindung dari satu yang terakhir, yaitu menurun. Nauzubillahi min dalik. Pada saat iman dan amal soleh kita menurun, khawatir pula turun perintah Allah kepada malaikat Israel untuk menjemput nyawa, untuk menjemput diri kita semua, dicabut nyawa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan akhir hayat hidup kita adalah husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung tahun 2022. Insya Allah kita akan berpisah 1 tahun dengan 2022, bertambah secara jumlah sekaligus berkurang secara jatah. Maka manusia yang paling cerdas menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yang paling dia sering ingat mati dan paling mempersiapkan diri untuk bekal setelah kematian. Sebuah kepulangan yang tidak bisa diulang, sebuah kepergian yang tidak bisa kembali, itulah kematian. Sadar akan panjangnya perjalanan nanti setelah kita mati mengharuskan kita semua memperbanyak perbekalan. Kurangi beban, banyakin bekal agar ringan perjalanan. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah berfirman, wal asri, demi masa, demi waktu, demi efisiensi. Allah bersumpah dengan waktu, makhluk bersumpah dengan Allah. Allah bersumpah dengan waktu, bahwa waktu tersebut benar-benar sangat penting. Modal terbesar selama kita hidup di dunia diantaranya adalah waktu.
maka waktu akan menjadi screening, menjadi penyeleksi siapa yang benar-benar hidupnya di dunia ini termasuk orang yang memberikan karya terbaik, karena hidup adalah ujian. Allahul ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya, dan itu berada dalam dimensi waktu. Waktu yang akan menjadi saksi siapa orang yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, siapa yang termasuk ke dalam kerumunan orang-orang biasa yang diambang-ambingkan oleh peradaban, diombang-ambingkan oleh keraguan. Jamaah salat Jumat hamba-hamba mulia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, Allah Subhanahu wa taala pencipta manusia, pencipta seluruh jagat semesta beserta seluruh isinya. Kalau yang bicara sekjen PBB, tahu apa sekjen PBB tentang manusia? Kalau yang bicara presiden, tahu apa presiden tentang manusia? Kalau manusia bicara manusia, tahu apa manusia tentang manusia? Bahkan dia juga tidak begitu mengenal tentang dirinya. Ada seorang doktor ngambil S3 di Amerika tentang neuroscience, tentang ilmu otak, dan beliau berkesimpulan masih banyak misteri terkait dengan hanya bagian yang bernama otak. Tidak akan cukup waktu kita untuk menguasai seluruh ilmu Allah Subhanahu wa taala, apalagi semuanya, hanya sebagian saja, tidak akan cukup waktu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh, siapapun rugi, presiden rugi, dosen rugi, rektor rugi, mahasiswa rugi, pimpinan paling top sampai staf paling bawah, semuanya rugi, semua profesi rugi, kecuali illalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Karena sekecil-kecilnya iman, Allah hadiahkan surga baginya, Allah balas dengan surga. Nanti di surga Nabi Muhammad SAW sujud di depan pintu surga lama. Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku Muhammad, apa yang kau mau? Ya Allah, masukkan ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji kurma, dicari ke neraka, ditemukan dimasukkan ke surga. Sujud lagi, demikian sebesar jagung, sebesar zarah, sampai sekecil-kecilnya. Terakhir, mau apa lagi engkau Muhammad? Ya Allah, masukkan ke dalam surga umatku yang di dalam hatinya dia masih ada iman, dia mungkin tidak punya amal soleh yang lain, kecuali ketika dia di dunia dia pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita gembira dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati dakhala jannah, semua umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau? Dia yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dialah yang tidak mau. Semua kita akan masuk ke dalam surga. Adapun cepat dan dapatnya itu urusan belakangan, tergantung amalan masing-masing. Satu, iman. Yang kedua, amal soleh. Karena amal soleh adalah bentuk nyata daripada iman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan sedang dia beriman, maka Allah akan berikan kehidupan yang terbaik dan Allah berikan ganjaran pahala yang lebih besar dari apa yang mereka lakukan. Syaratnya wa huwa mu'min, dialah orang yang beriman. Ada seseorang datang ke sebuah perusahaan tanpa diundang, tanpa disuruh. Dia melakukan pekerjaan setiap hari, rajin setiap hari, tidak pernah telat. Tapi di akhir bulan dia tidak mendapatkan upah. Apakah pimpinan perusahaan itu tidak adil? Dia adil. Kenapa? Karena orang itu tidak mendaftar sebagai karyawan di perusahaan itu. Jadi orang-orang yang tidak meregistrasikan dirinya dengan password asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka amal solehnya sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara manusiawi sebagai hukum timbal balik sebab akibat, ya dia mungkin balasan di dunia, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak meregistrasikan dirinya melalui password asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang punya iman. Tidak ada amal yang besar di sisi Allah
ketika bukan untuk Allah Subhanahu wa taala tidak ikhlas, ikhlas itu karena iman. Dan tidak amal yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia ikhlas karena Allah dan ikhlas itu karena iman. Satu, iman, yang kedua amal soleh, yang ketiga watawassau bil haqq watawassau bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qalam mimman da'a ilallah. Siapakah yang terbaik ucapannya? Mereka yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi profesi apapun ketika tidak mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan ucapan yang terbaik. Karena ada orang yang mengajak kepada golongannya, mengajak kepada madhabnya, mengajak kepada partainya, mengajak kepada bla 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 dan sebagainya. Maka supaya kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang terbaik ucapannya, saling menasihati dalam kebenaran, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi nasihat butuh kesabaran, yang menerima nasihat juga butuh kesabaran. Maka dengan tiga hal tadi, iman, amal soleh, saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran, insya Allah kita semua tidak termasuk orang-orang yang merugi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua istiqamah beramal sampai ajal, istiqamah beramal saleh hingga husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya wad din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Ayyuhal hadirun ittaqullah faqad fazal muttaqun wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hidup kita dibatasi usia. Nabi Muhammad SAW Al-Mustafa bersabda, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqallu man yajuzu dzalik. Umur umatku di antara 60 sampai 70 dan sedikit yang melewati itu. Maka di sisa jatah kuota usia yang masih ada, mudah-mudahan dipakai untuk beriman kepada Allah, dilanjutkan dengan bukti amal soleh dan saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Telah khatib sampaikan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika firman Allah dan sabda Rasulnya masih kita ragukan, lalu siapa lagi yang akan kita percayai dalam hidup ini? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافية. اللهم يسر أمورنا وحسن مقاصدنا واقض هوائجنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الاستقامة واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله أقم الصلاة.